pelajaran inti kita ya ke BTQ terlebih dahulu, Pak Guru ingin mengutip satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Quran, sebab Quran itu kelak nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi siapa saja orang yang ketika di dunia membaca Quran dan mengamalkan. Nah, Pak Guru kira itu hadis bisa menjadi motivasi kita semua, bahwa Quran sebagai kitab suci kita jangan hanya menjadi pajangan, baca, banyakin baca, istiqomahkan yang sudah lancar, yang belum gali, belajar dari yang ahli, ya. Karena Quran nanti pada hari kiamat akan jadi penolong. Jadi banyak hal-hal yang bisa memberikan syafaat. Para nabi, para ulama, para aulia, dan salah satunya adalah Al-Qur'anul Karim. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita. Pada kesempatan ini, pelajaran kita BTQ akan membahas mengenai hukum alif lam. Hukum tajwid alif lam itu akan kita pelajari hari ini. Nanti kita akan analisis hukum itu di dalam firman Allah surah Al-Fatihah. Baik, sebelum itu karena kita punya panduan, kitabnya kita baca dulu. Ya, kita tidak ada persetujuannya, sudah dibuka semuanya. Ya, baik, yuk kita buka, kita baca. Keyakinan kita ya, kita baca, baru nanti kita pelajari dari sini. Boleh jeda dulu. Boleh jeda. Alhamdulillahi wassalatu ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa Baik, itu pembiasaan yang sering kita lakukan ya sebelum kita mempelajari hukum tajwid, kemudian bacaan-bacaan dari Al-Quran. Terlebih dahulu kita awali dengan membaca nazam kitab Hidayatus Sibyan. Baik, sekarang anak-anak semuanya kita masuk kepada alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ini anak-anak semuanya sebagaimana baiknya tadi. Ini
lagi luar. Nah, semuanya, hari ini kita akan belajar tentang al-ta'rif. Al-ta'rif. Al-ta'rif itu adalah alif lam yang nanti memiliki fungsi memakrifatkan pada kalimat isim yang nakirah. Itu versi nahunya atau ranah nahu. Tapi yang kita pelajari adalah dalam bab hukum tajwidnya. Ya, nanti bagaimana ilmu tajwid melihat al-ta'rif itu. Nah, baik. Tadi sudah kita baca contohnya ya. Katanya kita di dalam usulnya wa adhiranna lama ta'rifin lada arba'atin min ba'di asyrin tujada. Wa adhiranna, dan bacalah idhar lama ta'rifin pada al-ta'rif alif lam ya. Lada arba'atin min ba'di asyrin tujada, ketika berjumpa dengan 14 huruf. Mana yang 14 huruf itu? Pertama, anak-anak semuanya, seluruh huruf itu dikumpulkan dalam bait syair abdi hajjaka wa aqimah. Itu nanti disebut oleh ilmu tajwid sebagai hukum alif lam koma. Ini kita ulas nazamnya, baru nanti kita paparkan secara teoritis. Kemudian wa fi siwaha min hurufil azimah, pada huruf selain yang disebutkan tadi yang 14, sisanya berarti nanti masuk kepada alif lam syamsiyah. Ya. Cara membacanya adalah azimah, idghamkan. Mana hurufnya itu dikumpulkan dalam bait syair tibtum masil rahman nafus bidani'am daksu al-min zur syarifan til. Itu bait syairnya. Baik, kita akan pelajari. Anak-anak semuanya, al-ta'rif. Alif lam ini nanti akan dibagi kepada dua. Pertama adalah al-qamariyah. Yang kedua al-syamsiyah. Oke. Alif lam qamariyah. Nah, kita masuk kepada al-qamariyah dulu. Al-qamariyah ini adalah bila mana atau sebuah hukum tajwid ya disebut al-qamariyah bila mana ada alif lam nanti yang bersanding dengan 14 huruf. 14 hurufnya itu adalah dikumpulkan dalam lafaz abdi hajjaka wa aqimah. Oke, berarti hurufnya apa saja? Kita analisis. Satu, alif, ba, wain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Boleh tidak dulu. Bila mana ada al-ta'rif alif lam bertemu dengan 14 huruf yang ini, ya disebut hukumnya alif lam koma. Iya. Itu pertama. Jadi kalau ada pertanyaan apa hukum alif lam qamariyah itu, maka alif lam qamariyah itu adalah ketika alif lam bersanding dengan salah satu dari 14 huruf. Ya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana cara membaca alif lam qamariyah itu, maka baiknya tadi wa abhiranna lama ta'rifin lada arba'atin min ba'di asyrin tujada. Idharkanlah alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf. Jadi cara membaca alif lamnya apa? Idhar. Idhar itu artinya jauh. Atau alif lamnya dibagi. Paham sampai sana? Paham? Bisa diterima laki-laki? Bisa. Sekarang contohnya. Tadi kan sudah hukumnya, definisi hukumnya, cara membacanya. Sekarang contohnya. Kalau belum sampai contoh belum paham. Sekarang contoh. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf. Contohnya, pengen bertemu dengan huruf apa? Ya. Ain ya, ain ya. Ain. Oke. Al-alamin. Oke, biar nyambung. Rabbil alamin. Cara bacanya gimana sama-sama? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Di sini ada alif lam. Dibaca tidak? Dibaca. Dibacanya alif lam itu disebut idhar. Jelas alnya terbaca. Bisa dipahami?
Itulah alif lam koma. Iya. Oke. Setelah kita mempelajari hukum alif lam takrif atau ya alif lam takrif itu nanti dibagi dua, seperti baru jelasin. Nah, kita akan menganalisis hukum itu pada surat Fatihah. Lalu kemudian kita cari mana saja lafaz-lafaz yang ada di surat Fatihah itu yang masuk ke dalam hukum alif lam koma ya. Mana saja lafaz-lafaz yang masuk kepada alif lam syamsiah. Sebelum itu kita akan membaca Al-Fatihah secara baik dan tertib. Ya, karena setelah kita membaca Al-Fatihah dengan baik dan tertib baru kita mulai. Ya. Oke, sekarang kita baca dulu. Ya. Silakan dibuka surat Fatihahnya. Anak-anak ada pegang ya semuanya, ya. Pak Guru terlebih dahulu, nanti diikuti oleh anak-anak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, di sana ada ha. Ya, ada ha, jadi jangan bismillahi tapi bismillah. Ya. Kemudian ra-nya itu ditarkib dulu baru ditarkibkan. Aku ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Mana pakai ya? Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati, beda dengan sin, beda dengan shin, beda dengan taish. Ya. Ihdinas seperti sin dengan waw digabung. Ihdinas. Ulang ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang terakhir ya. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Satu, dua, tiga. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selesai kita baca surat Fatihah. Pak Guru sekarang minta satu orang ya yang bersedia membacakan ulang surat Al-Fatihah. Silakan, seperti Rahmi boleh. Silakan. Baca lah. Amun. Silakan David dibaca. Ya, diulangi. Pak Guru minta silakan salah satu dari kalian ada yang membaca ulang surat Fatihah.
ahsan, ini bagus ya bacaannya, kemudian tajwid makhraj hurufnya sudah bagus. Terima kasih Ananda Rahmi. Baik anak-anak semuanya, itu adalah surah Fatihah yang kita baca. Kenapa kita harus fasih, harus betul membaca surah Fatihah ini? Guru aplikasikan dalam surat Fatihah, karena dalam kehidupan sehari-hari surat Fatihah ini menjadi salah satu rukun daripada sholat fardu yang kita lakukan. Ya. Kita sholat satu hari 5 waktu. Ya, dalam satu kali sholat kita ada yang membaca 4 kali Fatihah. Ya, sholat zuhur, sholat asar. Kemudian ada yang 2 kali sholat subuh. Ada yang 3 kali itu sholat maghrib. Nah, bagaimana mungkin sholat kita sah kalau salah satu rukun qaulinya saja kita tidak baca, tidak penuhi, tidak bagus, tidak baca Fatihahnya. Oleh karena itu penting, apalagi buat laki-laki. Surat Fatihah ini jadi imam kedengeran. Ya, itu salah satunya. Fungsi daripada kenapa kita mempelajari alif lam takrif atau alif lam samsiah dan qamariyah ini kita terapkan pada surat Fatihah. Karena surat Fatihah itu diaplikasikan dalam sehari-hari, yaitu di dalam salat kita. Itu yang pertama. Kemudian kita juga mempelajari alif lam takrif ini tujuannya adalah agar kita mengetahui hukum-hukum daripada alif lam qamariyah dan alif lam samsiah, bisa menerapkan di dalam Al-Quran, khususnya yaitu pada surat Fatihah yang hari ini kita pelajari. Oke.